Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, milik Allah. Kita enggak punya sedikit pun kelebihan, selain itu semua titipan Allah, dan karena memang Allah yang melebihkan. Subhanalladzi, segala puji bagi Allah alladzi yang telah menjadikan jadikan kita semua ini baik, menjadikan kita semua sempurna semata-mata karena Allah. Jadi kalau kita dipuji sama orang, maka jangan GR. Makanya kalau orang memuji dan kita sholat bacaan Fatihah kita yang pertama alhamdulillah, segala puji. Karena memang Allah yang hendak dipuji. Dalam sholat pun yang dipuji Allah, dan bersyukur karena Allah kasih kita kenikmatan bisa sholat. Dipuji Allah, dipuji orang-orang, kita ucapkan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kembalikan lagi ke Allah bahwa itu yang ngasih Allah, yang punya Allah. Kita nggak punya apa-apa, sama sekali nggak punya apa-apa. Jangan pernah berpikir ini semua karena diri kita, ilmu kita, kecerdasan kita, kepiawaian kita, karena kerja kita, usaha kita. Enggak. Semua ini semata-mata min fadli rabbik, semata-mata karena memang Allah yang karuniakan untuk kita. Jadi teman-teman, termasuk nasihat buat saya, kalau ada orang muji, ketika terlintas perasaan GR, harus segera beristighfar. Kalau dipuji kita senang, beristighfar. Beristighfarnya kenapa? Jangan sampai kita merasa nikmat itu memang datang dari diri kita. Datangnya semata-mata karena Allah, dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kita semua mudah-mudahan sesurga dengan beliau. Amin Allahumma amin. Mimpi ketemu Rasul saja sudah bahagia luar biasa. Mimpi loh, ketemu Rasul itu bahagia, apalagi satu surga bersama Rasul. Jangankan mimpi Rasul, pagi ini tadi saya dikabari nih, ada yang ngabari kalau dia itu orang itu mimpi ketemu Rasul nih. Terus saya tanya, apa yang diucapkan Rasul dalam mimpimu? Dia cerita, baru saja dari tempat saya gitu. Maksudnya dari tempat saya, tempatnya Mas Awan gitu. Saya dapat kabar itu saja, itu sudah senang, apalagi satu surga dengan Nabi. Walaupun Allah alam kenyataannya seperti apa, tapi baru saja diceritakan, Rasul cerita, baru saja ke tempatnya Mas Awan, itu sudah senang, apalagi sesurga. Makanya cita-cita kita tertinggi itu ya sesurga dengan Nabi SAW. Sekedar masuk surga saja bukan tertinggi, tapi satu surga bersama Rasulullah SAW. Ini suara saya ini menggema gini, kedengeran nggak? Jelas? Mbak, jelas suara saya? Malah saya nggak jelas dengan suara saya sendiri. Baiklah, namanya Awan Abdullah, nggak tahu saya. Temanya ya seputar itu terus. Jodoh, jomblo, ta'aruf, nikah. Saya dulu belajar jodoh tuh di sini nih, di Masjid Syuhada nih. Dulu yang ngisi Ustadz Fauzil Azim tahun 2002, tahun 2001 itu saya awal-awal di Yogyakarta ada kajian-kajian tuh semangat tuh, salah satunya di Masjid Syuhada. Dulu yang ngisi Ustadz Fauzil Azim. Itu saya dengarkan ceramah nikah gitu. Maka akhirnya motivasi makin kuat, semakin semangat untuk nikah. Tapi nyari-nyari lagi ustadz-ustadz lain lagi, ketemu di Jogja ini ada pakar jodoh, pakar rumah tangga, namanya Ustadz almarhum Didik Purwodarsono. Semoga Allah
mengampuni beliau. Beliau sudah wafat belum lama kemarin. Saya belajar berumah tangga, ilmu-ilmu juga belajar dengan beliau. Dan masih banyak, ada beberapa pakar rumah tangga juga. Di Jogja dulu, angkatan saya masih awal di Jogja, ada namanya Abah Lili. Kalau dulu namanya dikenalnya namanya Bang Fadli atau Lili Reza. Belajar juga dengan beliau. Dan alhamdulillah, sekarang, zaman sekarang ini, kuliah pranikah di mana-mana. Kalau dulu itu, kalau sudah ikut kuliah pranikah tuh cepet aja tuh nikah. Sekarang saya bertahun-tahun sering ngisi kuliah pranikah, wajahnya itu aja. Pesertanya gak berubah. Banyak yang itu saja. Ada yang baru-baru, tapi banyak yang itu saja. Belum nikah. Nah, oleh karena itu akhirnya saya terpanggil. Kemarin itu saya nulis buku. Mungkin kalau teman-teman butuh bukunya, bisa pesan ke Suhada. Ada di Suhada? Nggak ada ya? Ya harus pesan dulu memang. Suhada pesan, teman-teman pesan. Itu buku namanya Kuliah Pranikah Komplit. Sangat saya anjurkan, sangat saya sarankan buat teman-teman pemula. Jadi kalau yang mau nikah itu kadang-kadang bingung, ilmunya ngerasa kayaknya belum siap. Itu kalau baca buku saya itu, Masya Allah, itu buku yang saya secara pribadi mengharapkan sekali dulu pas masih jomblo, saya ingin punya ilmu ini, ilmu dari pranikah, ketika nikahnya, akad nikah maksudnya, dan pasca nikah. Buku itu tipis yang saya tulis ini, nggak tebal, tapi insya Allah mencakup semuanya, komplit. Kenapa? Rangkuman dari pranikah sampai pasca nikah. Kalau sudah baca buku ini, insya Allah 75% ilmu pernikahan dia kuasai. 75%. Kenapa? Karena yang dicari-cari ya itu, dagingnya itu ada di situ. Ya. Nah, mudah-mudahan teman bisa cari-cari nanti informasinya, baik mungkin di Suhada, kalau misalkan mau mengkoordinir silakan. Nah, teman-teman semua dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masalah tema kita yaitu haruskah aku ta'aruf dengan dia? Berarti pertanyaannya adalah apakah orang itu layak menjadi pasangan ta'aruf kita atau enggak? Pantas enggak kita ta'aruf dengan dia? Gitu ya, Mas. Temanya gitu kira-kira kan? Haruskah kita ta'aruf dengan dia? Harus apa enggak? Ya, inilah yang akan kita bahas. Kira-kira mana yang layak ditolak, mana yang kita lanjut. Ini pembahasan kita. Jangan terlalu melebar-lebar sampai ke poligami. Jangan, itu masih jauh pembahasannya. Kok poligami? Terlalu jauh, jangan bahas itu. Kita bahas apakah orang ini layak atau tidak untuk jadi pasangan kita. Pertama, kalau nyari calon atau menentukan apakah dia layak atau tidak dengan kita, pertama pastikan yang ada pada dia informasi ya tentang dia ini, kriteria orang ini atau karakternya atau personalitinya lah, mendekati dengan kriteria orang tua kita. Itu yang pertama. Pastikan orang ini memilih sosok yang akan kita taruh dengan kita ini ada pada kriteria orang tua kita. Ada, kenapa? Karena kalau kita sudah ta'aruf, udah mateng, udah cocok sama cocok, giliran kita laporan ke orang tua, ternyata sama orang tua katanya, wah, mama nggak setuju, papa nggak setuju, alasannya domisilinya lah yang terlalu jauh lah, segala macam, sukunya yang berbeda lah, akhirnya mentah, padahal sudah ta'aruf, sudah baper. Nah, oleh karena itu yang pertama yang harus dipastikan kriteria harapan orang tua kita ada pada dia. Mas Awan, kenapa?
Ini kriteria orang tua saya tuh nyarinya yang mapan-mapan, susah nyari yang mapan-mapan. Rata-rata tak cari-cari yang mapan tuh udah beristri ya Mas Awan. Terus gimana nasib kita ini? Ya apa iya? Ayo saya tanya, ya apa iya? Ya kan? Ya rata-rata udah mapan-mapan kan udah beristri. Yang masih jomblo-jomblo kan masih perjuangan. Sementara yang datang kan yang jomblo-jomblo. Lah oleh karena itu disinilah teman-teman harus pandai-pandai melobi orang tua, pandai-pandai ngobrol, dekat sama orang tua, akrab sama orang tua. Ini kadang-kadang saya bingung kalau ada ikhwan akhwat mau nikah aja, mau ngomong sama orang tua bingung, mau diskusi bingung. Kenapa? Karena sungkan, segan sama orang tua ini terlalu segan gitu. Ya makanya kita itu harus rajin-rajin ngobrol sama orang tua, cari celahnya. Orang ketang mulai dari kita ngasih hadiah, buka percakapan. Pokoknya cari-cari celah supaya bisa ngobrol, akrab. Kalau yang akrab-akrab tuh lobinya gampang, tapi kalau sungkan-sungkan ngobrol sama orang tua, itu lobinya juga susah nanti. Nah, maka sesuaikan kriteria orang tua dengan calon kita. Kecuali kalau orang tua punya kriteria yang enggak syar'i, yang kurang syar'i, itu harus kita perjuangannya agak berat. Contohnya ada teman saya itu ganteng, soleh, guru tahsin, belum nikah-nikah. Ganteng, soleh, guru tahsin, sudah punya pekerjaan, tapi gak nikah-nikah. Umurnya 30-an lebih. Kenapa? Orang tuanya ngasih kriteria harus yang dekat, yang jaraknya jangan terlalu jauh dari rumah. Giliran saya sodorin yang dari Bantul, kan dia tinggalnya di Sleman. Saya sodorin dari Kebumen, dari Kebumen. Kata orang tuanya kejauhan. Ya Allah, Jogja Kebumen berapa jam sih? 2,5 jam. Ya udah, tak cariin yang Purworejo, kejauhan. Purworejo loh. Habis Kulon Progo kan Purworejo. Ya wes lah, tak cariin yang Bantul, kejauhan lagi. Nggak stres punya orang tua kayak gini. Sleman sama Bantul kok jauh gitu. Sleman, Bantul. Ini orang tua ini sebodoh-bodoh orang tua ini. Menyulitkan anak ini. Susah. Padahal yang Sleman sudah sold out. Yang belum sold out yang Bantul kan. Dan Bantul itu deket lah, kok bisa dibilang jauh. Wong sini Surabaya aja menurut saya itu biasa dekat. Yang jauh itu kalau sini Papua, sini Sabang, Aceh, itu baru jauh. Kalau sini masih Pulau Jawa, masih Jakarta, itu masih dekat lah. Naik pesawat aja cuma 2 jam kan dekat. Itu kadang-kadang orang tua nyusahin anak gitu. Mereka lebih takut susah pada diri mereka. Yang jauh itu kan susahnya apa sih? Susahnya orang tua ini apa? Lebih susah anaknya yang jomblo terus-terusan kan lebih susah. Iya loh, menjomblo lama kan susah. Susah gak sih? Jawab. Menjomblo sendiri lama itu susah. Makanya kalau jomblo gak usah lama-lama. Kalaupun cerai, segeralah nikah lagi. Jangan berlama-lama. Dulu para ulama begitu. Mereka kalau menikah, mereka katakan, andaikan istri saya meninggal di pagi hari, maka saya malam harinya sudah bermalam dengan istri baru. Itu pendapatnya ulama-ulama begitu. Kenapa? Masyhur itu. Karena pentingnya menjaga agama, menjaga dinnya itu penting sekali. Supaya segera juga ada yang menghibur. Mereka menjauhkan dari sifat berlarut-larut, niyahah. Jadi sedih yang berkepanjangan, nggak move on itu dalam Islam dihindari. Ya, termasuk dararu yuzalu, harus dihapuskan segala yang mendatangkan kemudorotan. Karena sedih berlarut itu mudarat. Makanya Rasulullah ketika meninggal, wafat Bunda Khadijah, sebulan kemudian nikah, sebulan kemudian menikah. Jadi nggak lama-lama. Kayak kemarin tuh si Alvin Faiz cerai dengan Larissa Chow, benar.
Ya agak-agak update dikit lah kira-kira saya ini. Nah, Alvin cerai, gak lama nikah dengan istrinya yang sekarang. Ya salah satunya mungkin karena itu berbahaya sendirian, banyak fitnah. Tetapi dasar orang Indonesia, netizen kita ini aneh. Netizen plus 62 ini memang jahat-jahat. Orang mau menikah lagi tuh biar segera move on, biar gak menderita, biar gak digoda syaitan, difitnah lagi. Oh, ternyata emang udah ada ini permainan ini semua. Fitnahnya aja ada. Dah kita lupakan itu ya. Ngapain ngurusin infotainment ini kita? Masih suada kok pengajiannya jadi infotainment. Tadi baru sampai bab yang pertama, kriteria usahakan sama dengan apa yang diinginkan orang tua, kecuali yang tidak syar'i itu harus pandai-pandai bernegosiasi. Pertanyaannya pasti gini, daripada nanti saya ditanyakan, mending saya ngomong sekarang. Kalau saya ceramah bab ini pasti yang nanya gini, Ustadz kenapa? Tuh orang tua nggak mau ganti, orang tua tetap ngeyel, pinginnya misalnya, pinginnya yang mapan, yang soleh-soleh katanya ntar bisa dididik, bisa belajar bareng. Nih saya kesusahan Pak Ustadz, yang datang rata-rata anak-anak yang soleh itu belum mapan, sementara yang mapan-mapan itu masih kurang soleh, sholatnya masih nggak jelas. Nih orang tua condongnya sama yang mapan-mapan, gimana ngingetinya? Sampai orang tua marah sama saya karena nolak-nolak yang mapan yang nggak soleh. Lalu saya bilang gini, Mbak, coba bilang sama orang tua begini, ya atau Abi, Umi, banyak yang datang berminat untuk ngajak ta'aruf yang mau ngelamar. Yang ngomong gini pasti cantik ya, karena ngomongnya kan banyak yang datang. Kalau ya ini belum ada yang datang-datang, oh berarti kalau ada yang datang sikat aja udahlah. Daripada nggak ada yang datang-datang juga, lama-lama sedih juga. Ya, ini ada yang datang nih, yang ini ditolak. Ayah sama mama maksa saya sama si ini, si fulan, hanya gara-gara melihat dia secara materi kecukupan. Tapi kan ayah sama mama tahu kalau dia ini secara sholatnya dia belum bagus, belum soleh, tapi kok tetap maksanya sama dia. Lalu kata orang tua, kamu kan nanti bisa belajar bareng, agama bisa ngaji bareng sama dia. Itu teorinya ya, bilang sama bapak ibunya, itu cuma teori. Tapi faktanya, kenyataannya, laki-laki belum tentu, kalau nggak datang dari hati, belum tentu dia hijrah. Belum tentu dia mau belajar agama. Sekarang gini aja, anggaplah yang itu saya terima, yang kurang patek soleh tadi saya terima. Tetapi kalau nanti saya ada apa-apa gara-gara dia sholatnya saja masih buruk, masih bolong-bolong, kepada Allah saja dia tidak takut, apalagi kepada manusia, kepada istrinya. Oh, sama Allah aja dia berani. Maka kalau nanti di pernikahan kok saya digampar, saya dipukul, saya diapa-apain, ayah, mama tanggung jawab. Kalau saya diapa-apain, emang tega? Wong kepada Allah saja dia berani, apa melawan ya, melawan Allah saja berani, apalagi kepada manusia. Emang tega? Cara nyadarkannya gitu ngomongnya. Nanti kalau saya dihajar bagaimana? Papa selama ini nggak pernah mukul aku, nampar saja nggak pernah. Masa nanti tahu-tahu aku nikah sama laki-laki yang dia dengan ringan tangannya bisa mukul aku segala macam. Nah inilah penting teman-teman harus sampaikan model-model kayak gitu. Jadi benturkan lagi ke dia, ke orang tua. Itu caranya ya, supaya mereka mengulang, berpikir ulang tentang kriterianya yang harus mapan. Itu kadang-kadang masalahnya rata-rata di situ. Papa sama mama nih mintanya saya yang mapan terus, yang mapan. Dulu papa nikah sama mama udah mapan apa pas awal-awal nikah? Kan ada foto-fotonya tuh, masih susah-susah. Gini kok saya disuruh cari yang mapan. Ini namanya tidak adil. Nah, itu nyampaikannya gitu ke orang tua. Ya. Satu. Sekarang yang kedua. Perhatikan
kalau nyari apakah kita pantas ta'aruf dengan dia, maka perhatikan bagaimana ghirah dia dengan Islam, ghirahnya, semangatnya dengan Islam. Ini kriteria yang kedua yang harus ada, yang layak kita ta'aruf dengan dia. Cari yang ghirah, ghirah itu semangatnya dengan Islam kuat. Kalau cari yang baik-baik saja banyak, tapi yang punya ghirah itu nggak banyak. Cari yang ghirahnya bagus, maksudnya yang semangat ke masjidnya, yang semangat kajian-kajiannya, semangat taklimnya, kelihatan semangat menghidupkan Qur'annya, semangat 5 waktunya, itu yang dicari. Saya tak minum dulu boleh? Antum silahkan minum. Ini emang sudah infaknya berapa nih? Peserta nggak dikasih snack? Lain kali ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, khusus Masjid Syuhada, bawa snack sendiri, bawa minum sendiri. Antum bisa sholawat nggak? Sholawat apa itu? Sholawat tibil qulub yang lagi ngetren, hafal nggak? Allahumma salli, hafal, ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absaril wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hafal nggak? Hafal belum? Ya, coba kita salawat dulu ya bareng-bareng ya, biar yang lapar-lapar jadi kenyang. Ini salawat. Kalau antum ngantuk segala macam, salawat. Kalau lagi perjalanan, saya sering bilang ya, kalau kita perjalanan baca salawat, pulang istighfar. Ingat, setiap kali kita perjalanan, berangkatnya salawat, pulangnya istighfar. Jadikan itu amalan soleh kita, rutinkan, dawamkan. Man shalla 'alaiha sholatan, barang siapa yang salat kepadaku satu saja salat, wahidan, sekali saja, maka Allah akan berikan salat kepada dia 10 rahmatnya, atau Allah bersolawat 10 kali lipat untuk orang itu. 10 salawat maksudnya apa? Allah turunkan rahmat buat dia. Ingat, kita berangkat 1 kali selawat dapat 10 selawat. Balasan Allah kepada kita bentuknya 1, bisa kemudahan urusan, selamat di perjalanan, lancar di sananya nanti. Kalau dagang bisa untung, itu namanya keberuntungannya. Maka kalau kita berjalan pergi kemana, salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang lebih singkat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panjang dikit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Panjang lagi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Lebih panjang lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Enggak usah pakai salam, lagi naik motor, assalamualaikum. Jadi kira orang gila. Naik motor kok salam, berapa saat salam lagi. Cukup sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, kita coba ya, sekali salawat ya, tibil qulub ya, wahid isnain salasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Naik motor juga boleh, itu agak panjang, ngilangin ngantuk. Naik mobil baca sholawat itu ya, biar sehat, biar berkah. Sholawat itu nikmat. Pulangnya istighfar. Kenapa istighfar? Bisa jadi selama aktivitas tadi ada maksiat-maksiatnya, ada tergelincir-gelincir dosanya, maka pulang istighfar ya, biar Allah mengampuni kita. Baik, tadi sampai yang kedua, cari pasangan calon itu yang punya ghirah ya terhadap Islam, terutama apa? Pengajian dan sholat 5 waktu serta Quran. Tuh ghirah. Ghirah tuh 3 yang paling utama: semangat taklim, semangat ngaji baca Quran, dan semangat sholatnya. 3 kriteria agama Islam yang melekat pada seorang ini harus ada. Kalau enggak, jangan. Kalau nekat nanti boleh sih nggak masalah, tapi nanti berat, di sananya yang berat. Tapi kalau orang itu mau rajin taklim, 1, itu tandanya laki-laki itu, perempuan itu seneng tausiah, seneng nasihat. Berarti kalau nanti kita ngasih nasihat, nggak masalah, dia sudah biasa dengar nasihat. Berarti orang ini terbiasa memperbaiki diri, seneng dengan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Minimal ilmu dia banyak, mudah-mudahan. Jadi nanti kalau mas-mas nikah sama yang rajin taklim itu, didiknya nggak kesusahan karena sudah banyak yang dia dapat dari ustadz-ustadznya. Tapi kalau orang itu jarang taklim, setelah nikah, misalnya si perempuannya jarang taklim, nggak suka taklim, perempuannya nikah sama laki-laki, ini laki-lakinya setelah nikah ngasih nasihat, ini perempuannya pasti mulai ceramah gitu, nyinyir ya istrinya. Mulai suaminya ngasih nasihat, jawabnya siapa ustadz. Suaminya tuh digituin, diece namanya, ngece dia, namanya pengecean tuh kayak gitu. Ngasih nasihat, ya ustadz. Kalau ceramah tuh ya di masjid, jangan di rumah terus. Sendir kayak gitu kan nggak enak, nyelekit. Terus suami yang digituin tuh pasti langsung mikir nikah lagi tuh, mesti. Iya, mau menceraikan kok nggak tega, pengen nikah lagi pasti nggak dibolehin, serba salah. Lama-lama mati juga ini orang ini. Carilah makanya yang rajin taklim, yang senang dengan nasihat itu pokok itu. Terus cari yang hubungan dengan Qur'annya bagus. Kenapa? Oh ya, dulu saya pernah bilang, kalau taklim, kita pengajian, hindari duduk yang tidak disukai Rasul ketika taklim. Apa itu? Duduk dengan yang pertama tasbik. Tasbik itu menganyam jari. Jadi duduk bersila sambil menganyam jari. Dan ini dilarang oleh Rasul SAW, karena ketika majelis taklim duduk dengan bertasbik, menganyam jari, meletakkan di paha, maka orang ini pasti akan di jari-jarinya itu akan disitulah letaknya setan bertengger ya, sehingga orang yang kalau duduknya gini, mau Jumatan, mau apapun dia cepat ngantuk. Ini kayak begini, paham ya? Ini kalau begini nih bikin cepat ngantuk, jangan megang gini. Terus yang kedua, jangan bersandar dengan kedua tangan ke belakang. Ini bersandar dengan kedua tangan, itu juga dilarang. Itu duduknya orang-orang jahil, penghuni neraka. Kemudian yang ketiga, dilarang duduk dengan memeluk kedua lutut. Lututnya ditegakkan, terus dia, nah ini kalau anak laki-laki Jumatan sering banget tuh, lututnya ditekuk terus digini, terus dia gini. Nah udah, angkler. Nah ini 3 duduk yang dilarang. Kalau ngantuk itu ganti gaya duduk, Atau kalau masih ngantuk, coba lihat mukanya orang ngantuk, akan menghilangkan kantuk kita. Betul. Antum kalau ngantuk, cari orang yang ngantuk di sekitar Anda, ngantuknya akan hilang.
Karena ngelihat mukanya orang ngantuk kan lucu ya. Apalagi lehernya kayak patah gitu ya, gini lagi. Nah, itu Anda akan kehilangan ngantuk. Percayalah. Nah, yang kedua, kan kita cari yang ghirah. Satu, ghirah taklimnya. Dua, ghirah dengan Al-Quran, hubungan dia dengan Quran. Kenapa? Quran itu tandanya lembutnya hati. Maka cari yang ahli Al-Quran, karena dia lembut hatinya insyaallah. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran harum wanginya. Harum apanya? Harum dirinya itu harum. Maka Nabi SAW itu masalul mu'minin alladhi yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang baca Al-Quran. Mukmin baca Al-Quran seperti buah utrujah. Apa itu? Ruiha, wanginya, ada wanginya, harum, dan rasanya manis. Harum dan manis. Tapi masalul ladzina al-mu'minun la yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang tidak baca Al-Quran seperti tamar. Tamar itu kurma, manis rasanya karena keimanannya. Iman itu bikin manis, tapi kurma itu nggak ada wanginya, tidak ada baunya. Makanya Quran itu orang ini beraroma, wanginya itu ke langit. Doa-doanya orang yang baca Quran, rajin baca Quran, tercium lebih dulu. Antum di manapun komunitas, tiba-tiba ada serang semerbak wangi, itu pasti akan menjadi perhatian. Siapa sih wangi? Siapa sih wangi? Pasti orang wangi itu diperhatikan. Apalagi wanginya khas. Pasti kita tahu. Nggak ngelihat orangnya aja, nggak ngelihat orangnya, dengan harumnya kita tahu. Oh, wis teko ki wonge. Bener, ternyata dia datang. Khas. Maka Quran itu kata Nabi seperti aroma. Maka doa orang ini banyak yang naik ke langit, banyak naik ke Allah. Tapi sebagian yang cepat diambil, cepat dikenali doanya. Siapa? Yang paling semerbak, yang paling wangi. Makanya salah satu doa gampang diijabah adalah dengan menghiasi lisan kita dengan Quran. Banyak baca Al-Quran. Ya, jadi cari yang hubungannya dengan Al-Quran, karena dia pasti lembut hatinya. Yang ketiga, cari yang ghirah kepada sholatnya, bagus. Kalau laki-laki ya ke masjid, kalau perempuan nggak terlambat, itu parameternya itu ya. Kalau perempuan tidak suka terlambat, disiplin sholatnya 5 waktunya di awal waktu. Kalau laki-laki cari yang di masjid berjamaah di awal waktu, itu standar. Untuk apa Pak Ustadz? Biar tahu orang itu keji apa enggak. Kalau dia sholatnya buruk, berarti masih ada sifat-sifat keji dan mungkar yang ada pada diri dia. Tapi kalau dia sholatnya bagus, dijaga, Allah bersihkan dia dari keji dan mungkar. Karena sholat itu tanha anil fasya'i wal mungkar. Jadi untuk menceraikan sifat keji dan mungkar itu sholat. Maaf ya, maaf. Saya ada anak tiri. Anak tiri saya itu autis. Saya menikah dengan ibunya, istri kedua. Itu anak ini umurnya waktu itu 8 tahun, dalam kondisi autis hiperaktif, terus indigo, low IQ 4, hiperaktif, autis, low IQ, IQ rendah, plus apa tadi saya bilang? Indigo. Nah, hiperaktif, autis, indigo, low IQ. Ketika saya nikah dengan ibunya, gimana caranya saya? Hampir-hampir aja saya waktu itu nggak jadi poligami gara-gara ada anaknya ini. Tapi istri saya ngasih motivasi. Istri pertama, Mbak Dewi. Mas, kalau memang kita ingin cari pahala, justru menikahi dia, ibunya ini, pahala kita banyak, kata istri saya. Karena anaknya ini yang seperti ini nih, menjadi tanggungan kita juga. Dan pasti pahalanya buat kita juga. Dan kalau ingin nolong orang, ya nolong sekalian seanak-anaknya. Saya mikir waktu itu, aduh, biar saya tak istikharah dulu, istikharah, akhirnya lama-lama mantep. Setelah mantep, akhirnya nikah. Setelah nikah, seizin Allah, saya carikan SLB dari Solo, tak pindah ke SLB di Jogja. Saya nyari khusus sekolah hiperaktif autis. Nyari di internet, dapatlah sekolah khusus hiperaktif autis. Tapi nggak jadi saya masukin. Kenapa nggak jadi saya masuk daftarkan ke situ? Nggak cocok. Apanya? Duitnya nggak cocok.
Nah, duitnya nggak cocok, nggak sesuai. Sudahlah, akhirnya saya pasrah, putus asa dalam arti nyari yang harganya bersahabat nggak ada. Akhirnya saya sekolahkan di SLB Negeri 1 Sleman, daerah Pakem. Perhatikan, kenapa saya bilang tadi kriterianya nyari yang sholat dan Quran. Ini Allah tuh bimbing saya, bukan karena kehebatan, belas saya nggak punya ilmu. Saya tidak punya ilmu bagaimana ngobatin orang hiperaktif, bagaimana mengatasi anak autis, nggak bisa. Bayangkan anak itu hiperaktifnya luar biasa, anaknya itu liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar, lompat ke sana ke sini, menghilangkan semua yang ada di muka bumi. Itu kayak kerasakti. Kalau orang lagi gini diambil, tahu-tahu sama dia diminum, diecer. Apalagi kalau diajak pengajian begini, oh itu HP udah jadi milik dia ini HP yang buat nge-shooting. Bisa diambil, dicabut kabelnya, anak hiperaktif. Subhanallah. Setelah saya masukkan ke SLB, tiap hari saya antar sekolah. Setiap berangkat pulang, saya itu nyetir sambil ya nggak sengaja aja karena memang lagi program waktu itu, program ziyadah. Jadi saya murojaahnya surat Al-Baqarah aja tiap hari, dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitab terus. Masya Allah, tabarakallah. Selain saya murojaah, anak ini saya didik untuk jaga sholat. Jadi kalau bab sholat saya tegas, walaupun anak ini autis hiperaktif, saya paksa sholat. Subhanallah, seizin Allah, 3 bulan kemudian ya, anak ini berubah, total berubah. Yang tadinya hiperaktif sekarang jadi kalem, anteng, malah kayak cah meriang gitu, saking antengnya. Mungkin ngerukyahnya kebanyakan ya. Terlalu over, jadi malah jadi mungkin roh-rohnya udah separohnya hilang udah. Jadi dia itu udah anteng, anaknya kalem, bener-bener kalem anaknya. Itu kalau pulang kampung ya, ke Solo tuh saya ajak pulang Solo, ketemu keluarga-keluarga sana. Itu sampai bude-budenya, om-omnya itu semua kaget. Sampai dia bilang begini, orang keluarga sana itu, "Mas, ini Vino," namanya Vino. "Ini Vino nih sakit ya, Mas?" "Enggak, Pak De." "Iya nih, meriang ini." "Enggak, meriang. Wong biasanya tuh wah, ngogrek-ngogrek pintu segala." Saya bilang, "Enggak, ini sehat." "Loh kok jadi berubah?" Allahu a'lam. Yaitu karena Allah bimbing. Quran itu ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat. Saya bukan pakar autis hiperaktif, tapi Allah yang ahlinya. Allah yang ciptakan makhluk, Allah yang ciptakan sakit, Allah yang sembuhkan. Dengan apa? Quran. Ingat, Quran ini apa? Mukjizat. Semua nabi meninggal dengan mujizatnya, kecuali Rasulullah wafat meninggal, mujizatnya masih ditinggal buat warisan. Maka orang yang dekat dengan Quran hidupnya banyak mujizat. Hidupnya kalau bersama Al-Quran kayak ketemu nih banyak mujizat. Sesuatu yang nggak bisa diselesaikan dengan akal, mujizat akan datang. Seperti mujizat hidupnya, seperti mujizat. Jodoh yang udah kepentok nggak ada lagi, bersama Al-Quran datang mujizat. Ada aja, tiba-tiba datang dengan mudahnya. Makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Hanya anak tadi berubah, hiperaktifnya hilang, indigonya hilang, tadinya suka ngeliat kenampakan, hilang, sembuh semuanya. Biiznillah, seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau nyari kriteria, cari yang tadi itu. Hiroh Islamnya bagus, baik hirohnya sholat, hiroh dengan Qur'annya, hiroh ke taklim majelis ilmu. Itu 3 standar agama seseorang itu dilihat dari 3 itu. Kemudian yang keberapa? 3. Kalau yang pertama tadi kriteria sesuai dengan orang tua. 2, yang hiroh Islamnya bagus. 3, carilah yang ahli sedekah. Kalau antum cari calon jodoh, carilah yang ahli sedekah. Orangnya nggak pelit, orangnya tidak pelit. Kenapa?
Karena itu dasar bahwa orang yang tidak pelit, orang yang dermawan itu pasti lembut hatinya, pasti tidak suka dengan kekerasan, dan yang keras-keras itu tidak suka. Nggak suka orang ahli sedekah itu dengan marah-marah. Orang yang ahli sedekah itu mudah memaafkan. Itu memang karakternya orang ahli sedekah. Maka carilah yang ahli sedekah, yang senang sedekah, yang tidak pelit. Karena dengan tahu satu itu saja, ya cari info dengan teman-temannya dong, cari infonya, keluarganya, cari info dengan sahabat-sahabatnya, komunitasnya, tanyain, nih si fulan ini pelit nggak orangnya? Oh enggak, dia nggak pelit, suka traktir segala macam. Udah dipastikan berarti orang itu sabar, orang itu lembut hatinya, orang itu pemaaf. Banyak kita dapat kebaikan dari orang yang ahli sedekah. Paham ya? Dan Anda nggak akan khawatir dengan kehidupan rezeki. Orang yang ahli sedekah itu berarti nggak risau dengan rezeki, dan ini menenteramkan. Terutama bapak-bapak laki-laki nih, mas-mas, kalau nyari istri cari yang ahli sedekah, akan menenteramkan kita. Betul, asli tentram. Tipe yang ahli sedekah itu nggak suka menuntut, nggak banyak menuntut, apalagi di luar batas kemampuan. Nggak akan. Cari yang ahli sedekah. Dulu saya ketika taruh, pertanyaan saya gini, untuk ngecek dia ini ahli sedekah apa enggak, ukhti punya nggak barang yang paling berharga, apa kira-kira barang? Dia jawab laptop. Laptopnya ada nggak sekarang? Oh lagi dipinjem. Sudah. Dia ngomong laptop saya punya laptop tapi masih dipinjem. Oh langsung dapat nilai 9 nih. Kenapa? Laptop tuh barang private. Laptop tuh barang private ya, privacy. Banyak data-data, banyak segala macam di situ. Apalagi alat kerja lagi. Ada temannya dipinjemin. Berarti orang ini nggak pelit. Berarti orang ini nggak cinta dunia, nggak takut barangnya rusak tuh, nggak takut. Pulang tahu-tahu penuh virus tuh dia nggak takut. Ini orang ini bagus. Dunia itu kecil buat dia. Maka cari tuh yang kayak gitu itu. Cari yang ahli sedekah, yang dunia itu dipandang kecil sama dia. Maka itu kriterianya. Yang keberapa tadi? 3 apa yang keempat ya? 1 tadi apa? Cari yang kriterianya sesuai dengan orang tua. 2, ghirah Islamnya bagus. 3, cari yang ahli sedekah. Kemudian yang berapa? Keempat, terakhir nih, untuk menentukan calon kita, yang seperti apa dia, yang kira-kira kita bisa feel dengan dia, bisa berhasrat dengan dia. Itu jangan nekat kalau nggak punya hasrat. Ini yang terakhir ya, keempat. Jadi antum tuh layak taruh dengan dia. Jangan cuman sekedar kayaknya dia solehah ini segala macam. Kalau dilihat kita tuh bisa berhasrat atau tidak. Mohon maaf ya, mohon ini agak-agak sedikit ya, agak-agak sensi sedikit. Tapi kalau kita ngeliat orang kan kita kira-kira bisa lah. Orang ini kira-kira kita bisa berhasrat gak ya dengan dia ya? Kira-kira bisa tumbuh nggak? Kan terbaca hati kita ini bisa kita kenali. Kayaknya bisa deh. Kayaknya saya bisa berhasrat sama dia. Kayaknya saya punya feel. Nah itu penting. Tapi kalau ngelihatnya aja, aduh ya Allah ini kok bukan tipe saya banget ya Allah. Ngelihat mukanya, aduh malah ingat mantan saya. Astagfirullahaladzim, enggak. Udah mending nggak usah. Daripada nanti selama itu cuman diem-dieman, sedih, galau. Kenapa? Kamu itu loh suaranya ngingetin banget sama mantan saya gitu terus. Cara yang kita lihat itu bisa berhasrat. Nggak harus cinta kok. Ta'aruf kan nggak harus cinta dulu. Cinta bisa ditumbuhkan, ya. Cinta bisa ditumbuhkan. Cinta itu bisa disemikan. Nggak harus nikah tuh awalnya cinta dulu. Enggak, kata siapa? Justru kalau nggak cinta dulu malah bagus. Bagusnya apa? Benar-benar bersih ya. Cintanya tuh suci banget. Kenapa? Karena awalnya nggak ada rasa apa-apa. Ta'arufnya juga syar'i. Setelah itu tumbuh. Tumbuhnya di tempat yang baik. Tumbuhnya dengan cara yang baik. Malah bagus. Tumbuhnya itu berarti Allah yang numbuhkan, Allah yang anugerahkan, Allah yang hadiahkan. Nah itu. Jadi nggak harus cinta dulu, bisa ditumbuhkan. Cinta itu bisa ditumbuhkan. Kalau nggak percaya, setelah pulang dari pengajian ini, setelah pulang pengajian, dicoba ya, nggak usah sholat lagi, sebulan aja, nggak usah sholat, nggak usah baca Quran, sebulan. Kira-kira apa yang terjadi? Hati kita gersang nggak? Cinta sama Allah memudar. Gara-gara apa? Sebulan nyoba nggak sholat, nggak ngaji. Tapi jangan dicoba bener loh ya. Ini kan cuma anu aja itu. Untuk bayang-bayangin aja. Berimajinasi.
Jangan dipraktekkan bener, ngetes lah gitu, jangan. Saya berlepas diri. Artinya apa? Cinta kepada Allah saja butuh ditumbuhkan. Makanya ada perintah sholat 5 wajib 5 waktu. Artinya apa? Supaya ditumbuhkan terus 5 waktu ini, ada komunikasi dengan Allah, ada komunikasi dengan Allah. Sehari minimal 5. Standarnya 7 ditambah tahajud sama duha. Standarnya ngobrol sama Allah itu. Suami istri sama, suami istri hambar, cintanya hilang. Apa? Jarang komunikasi. Makanya Allah saja kasih kewajiban 5 waktu minimal komunikasi. Kalau hilang komunikasi, ngobrol jarang, bareng, kalau ketemu pegang HP masing-masing, fokus kayak gitu tuh gimana itu? Hilang nanti cintanya. Nah, cinta itu memang butuh dipertahankan, ditumbuhkan terus. Rata-rata orang sebelum nikah cinta, setelah nikah lupa nggak disemikan lagi, lupa nggak ditumbuh-tumbuhkan, lupa nggak disiram-siram cintanya, lupa nggak dikasih pupuk cintanya. Akhirnya apa? Memudar. Akhirnya banyak perempuan-perempuan itu yang lebih kagum dengan suami orang daripada suaminya sendiri. Bahasa sayanya, dia lebih mensyukuri suami orang daripada mensyukuri suaminya sendiri. Dan ini sering. Ada ibu-ibu bangunin suaminya. Mas, tangi mas, subuh, ayo ke masjid mas, ayo ke masjid. Kata suaminya, adem ibu, adem. Pak, subuhan sebentar aja ke masjid pak, sholat, nanti kalau mau tidur lagi lah, terserah, kata ibunya. Demi merayu bapaknya. Kata bapaknya, wes lah, kowe wae sing sholat ning masjid. Bapaknya bilang, kowe wae kamu aja ke masjid, aku sih kademen. Ibunya mangkel, jengkel, gonduk. Ayo wes lah, tak ke masjid. Maka ibunya mau berangkat ke masjid. Baru buka pintu rumah, lewat suami tetangga, pakai koko, pakai peci, rapi, harum. Ibu ini langsung bilang, Masya Allah, ya Allah, pinginnya punya suami kayak gitu. Nah, ini namanya mensyukuri suami orang. Ngelihat suaminya sendiri, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu tadi. Makanya kita ini malu ya, malu kalau setelah nikah terlalu banyak aib yang dipegang oleh pasangan kita, itu bahaya. Orang itu bebas ngomong, bebas bicara, bebas ngapa-ngapain, itu salah satunya apa? Karena dia tidak punya aib. Kalau punya aib itu membahayakan, termasuk aib kepada pasangan kita. Makanya jangan sampai aib itu dipegang banyak sama istri kita. Kalau bisa jangan sampai istri pun tak melihat lagi aib suaminya. Kenapa? Karena suaminya sibuk terus memperbaiki diri. Minta nasihat sama istri, dek, mas kurangnya apa, mbok terus dinasihati, kurangnya apa tak perbaiki terus. Sampai suaminya sudah nggak bisa lagi ngelihat apa kekurangan suaminya. Kalau udah begitu tuh enak. Bebas, bener bebas. Mau ngomong apa bebas, mau ngapa-ngapain bebas. Tak ada yang bisa menjatuhkan, kecuali Allah saja yang berkehendak menjatuhkan. Tapi kalau aib kita masih dipegang orang lain, nggak enak. Apalagi Pak RT, saya bilang, Pak RT ngasih kultum traweh, Pak RT ngasih kultum traweh. Karena gak ada kekurangan ustadz, Pak RT ngasih kultum. Padahal Pak RT ini orangnya pemarah, orangnya galak, sama istri kasar, sama anak kasar. Ceramah Ramadan kok bilang, jamaah sholat isya dan traweh yang dirahmati Allah, di bulan yang suci ini mari kita jaga hati kita. Jangan suka marah-marah, jangan suka emosi, kita tahan marah kita. Padahal aslinya Pak RT ini orangnya marah-marah. Itu kebayang nggak? Dia ngomong kayak gitu, terus kalau istrinya datang itu kira-kira apa reaksi istrinya? Kata istrinya apa? Mbel gedes. Lalu apa kata anaknya? Kata anaknya, alah bapak ki gambleh. Pasti. Kata adiknya lagi yang paling kecil, alah pret. Anaknya udah nonton semua, ngelihat bapaknya ngomong begitu. Kenapa? Aibnya dipegang sama keluarga, nggak ada wibawanya. Tapi kalau di keluarga tak ada aibnya, bebas mau ngomong apa mah bebas. Nah, itulah pentingnya kita ini menyempurnakan terus diri kita. Jangan sampai ada aib meskipun di rumah. Ya, kita jaga. Allahu a'lam bishawab. Itu ya teman-teman semua dirahmati Allah. Sebagai pembuka dari saya,
Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silakan Bapak. Bapak ini semangat sekali ya. Temanya muda, ta'aruf, Bapak hadir. Ada rencana ta'aruf lagi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang saya tanyakan itu apakah tahu itu sifat kewajiban. Jadi yang pertama dulu pertanyaannya ada tahu kenal, terus saya lihat cocok bagus, bagus. Ya udah harus saya nikahkan. Karena menurut saya mendefinisikan ini apa dan boleh. Kalau udah saatnya ya kita setelah apa sebagai pendukung aja dulu. Yang kedua ini malah sebelum nikah itu tidak taruh dulu. Tidak taruh. Jadi ya jalan aja mana itu. Itu apa berbulan tanpa taruh dulu. Tanpa taruh terus kok dia bisa mantep itu gimana ceritanya? Apa karena katanya kayak AP gitu? Ya katanya juga rasa klik. Rasa cocok gitu. Hanya merasa cocok. Ya. Baca biodatanya atau gimana? Ya pernah ada satu kerjaan. Oh, teman satu kerjaan. Waalaikumsalam. Tip. Teman satu kerja nggak pakai taruh nih, nggak pakai taruh. Tapi karena udah sering ketemu ya kerja segala macam, katanya cocok. Tahu-tahu dia ngelamar bisa gitu ya. Wes terima wae lah. Uang selama ini di kantor ya fine aja, baik aja. Tidak bisa. Saran saya tetap harus ta'aruf. Tapi bapaknya protes. Wes kadung ya Pak Ustaz sudah menentukan tanggal mau nikah. Undangan sudah disebar. Ya wes mau gimana lagi? Ya sudah terjadi. Buat yang belum nikah nggak bisa. Kenapa? Ta'aruf itu sunnah. Ta'aruf itu pembicaraannya jauh ke depan. Kalau teman boleh akrab, boleh baik, tapi visi misi boleh beda. Nah itu yang masalah. Coba saya tanya, Teh Nini kurang solehah apa, kurang lembut apa? Aagim kurang soleh apa, kurang lembut apa? Kenapa dia terpisah? Saya nggak sesoleh Aagim, Mbak ya juga sama, nggak sesolehah Teh Nini, nggak setinggi ilmunya beliau. Kurang apa mereka ini? Kok bisa cerai? Karena sudah beda visi misi dalam hidup mereka. Bukan karena Aagim ada celahnya, Teh Nini ada celahnya. Enggak, mereka sama-sama orang baik. Cuma persoalannya visi misi udah nggak ketemu. Makanya ta'aruf itu di situ, bahas misi-misi lah, bahas perencanaan ke depan. Nah itu yang nanti bisa beda, nggak ketemu. Paham ya Pak? Coba Zaid bin Harithah kurang soleh apa anak angkatnya Nabi? Diangkat juga kedudukannya seperti sahabat Nabi. Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab binti Jahsy. Solehnya kurang apa? Solehanya Zainab. Bahkan Zainab ini menjadi istrinya Nabi di kemudian hari. Ini solihah, ini soleh. Kok bisa cerai? Karena ada prinsip-prinsip yang nggak ketemu. Prinsip ini nggak dibicarakan saat pertemanan, dalam ngobrol bareng di kantor, nggak dibahas. Prinsip ini pribadi. Itulah pentingnya ta'aruf. Jangan cuma asal percaya, Mas, itu kamu nikah sama dia loh. Ngapa? Guru ngaji, solihah, banyak yang seneng, digandrungi ikhwan-ikhwan. Kita cuma asal percaya, nggak bisa. Karena setiap orang punya prinsip karakter yang berbeda. Itu Pak maksud saya. Nah jadi kalau misalnya sekarang ini mau bahaslah sekarang prinsip-prinsipnya itu. Ya sama kalau kayak kita ini gini. Antum yang benar bagaimana? Ada nggak orang kira-kira gini? Kumpul-kumpul ya. Yuk kumpul yuk. Kemana? Kita ngerental mobil. Emang mau kemana? Mikir nanti mau kemana, yang penting ngerental dulu. Habis ngerental mobil, nah baru kita nanti kita rapatkan kita mau kemana. Ini cara pertama. Cara kedua, jadi nggak jalan-jalan kemana? Parangtritis. Mau jadi berapa orang? Kumpulkan. Ada 8 orang. Yuk pas nih. Ayo rental mobil. Ayo. Baru mereka rental mobil. Yang benar cara pertama apa cara kedua? Ya cara kedua lah. Bahas dulu tujuannya mau kemana, baru ngerental mobil bersatu. Jangan bersatu dulu baru bahas. Ini kita mau kemana? Udah terlanjur ngerental. Parangtritis saja. Jangan.
bosen ke Drini aja, Gunung Kidul. Jangan, jalannya berliku. Udahlah ke Kebumen aja yuk, cari di sana yuk. Jangan kejauhan, debat, nggak jalan-jalan. Argonya rental ini makin berjalan. Lama-lama nggak pergi, nggak jadi pergi, waktu sewanya habis. Artinya apa? Visi misi bahasnya kapan? Sebelum nikah udah dibahas dulu tuntas. Gitu ya Pak. Nah, ini maksudnya prinsip-prinsip lah segala macam bahas sebelum nikah. Itu untuk menghindari konflik. Ta'aruf itu tidak wajib tapi sunnah. Tapi ingat, setiap sunnah itu pasti membawa berkah. Nah, sunnah itu membawa berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Akan menambah banyak kebaikan-kebaikan dalam rumah tangganya. Itu pentingnya menegakkan sunnah. Gitu Pak. Cukup? Silakan. Pertanyaan pertama, sebagian orang ada yang suaminya berubah di tengah perjalanan pernikahan. Berubah. Entah jadi Ultraman. Enggak ya, dia berubahnya ini karena katanya tadi tiba-tiba sholatnya terus tertunda, sholatnya bolong-bolong. Bagaimana nih? Dulu padahal aktif, sholatnya bagus, di tengah perjalanan kok berubah? Itulah saya bilang dari awal tadi, kalau kita nikah, carilah yang senang dengan taklim, cari yang senang dengan majelis ilmu. Kenapa? Karena itu penguat seseorang itu untuk senantiasa takwa taat. Majelis ilmu. Lah gimana? Habis taklim. Dulu pas muda begini rajin taklim, masih muda. Sudah nikah, mulai dah nggak taklim lagi, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan kerjaan, sibuk ngurusi anak, sibuk ngurusi dapur. Ya sudah, karena nggak ada taklim, keras hatinya, mulai keras. Wajar kalau sudah keras-keras begini. Kenapa? Allah jadikan hilang, kecabut berkahnya. Suami nasihati istri, istrinya nyolot. Istri nasihati suami, suami ini nyekengkeng. Sama. Kenapa? Udah dicabut keberkahannya. Antuna semua datang ke majelis taklim. Ingat, malaikat Allah utus. Ada yang pekerjaan malaikat itu kerjaannya cuman mencari majelis zikir. Dia jalan keliling cari majelis zikir. Ketemu ada majelis zikir, maka dia akan mampir ke situ, lalu dia woro-woro. Nidawaris sama, dia akan memanggil semua malaikat-malaikat rahmat yang ditugaskan sama dari langit supaya sini kumpul. Kenapa? Di sini ada majelis taklim. Malaikat tadi berkumpul, lalu mereka mengepakkan sayapnya di atas kita, mendoakan 1 rahmat, 2 doakan ampunan, 3 kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu maksud saya. Kenapa? Kalau Allah memberkahi kita, pulang bawa berkah. Kalau orang Jawa dulu balik-balik pengajian bawa berkat. Berkatnya apa? Besek nasi. Itu berkat. Itu definisi paling sederhana. Berkah itu banyak, namanya ziyadatul khair, banyak. Gak cuman pulang bawa nasi atau snack, tapi pulang tuh membawa kedamaian. Pulang, anak yang susah dididik jadi mudah dididik. Istri yang tadinya cerigis, sembuh cerigisnya itu karena berkah rajin ke majelis taklim. Apa yang susah berubah, suami yang keras jadi lembut. Itu pentingnya berkah. Bahkan mertua yang horor, karena kita rajin taklim itu berkah. Allah sembuhkan orang tua yang tadinya horor, yang tadinya suka intervensi mertuanya, tiba-tiba keselak meninggal dunia. Selesai masalah kita. Itu berkah. Ya kan bisa jadi macam-macam kan, terserah Allah. Makanya rajin-rajinlah taklim itu apa? Pulang tuh berkah, jadi baik, semuanya jadi baik. Ingat saya bilang, tidak semua kita ini bisa mampu menasihati pasangan kita. Bawa pengajian, kita ini ngomong kadang-kadang sudah berkali-kali nggak berubah. Datang pengajian, ustadz ceramah, nasihatnya sebenarnya sama dengan suami. Ya kalau ustadz yang ngomong langsung dia berubah. Yaitu karena memang ada berkahnya, berkah majelis taklim. Makanya kalau ada orang kok tiba-tiba ngelokro, iman turun, sholat bolong-bolong, itu mesti jauh dari majelis taklim. Dan saya sering sekali dapati anak-anak muda rajin pengajian, terus selesai nikah nggak pengajian lagi. Ya sudah, itu alamat tanda-tanda porak-poranda itu rumah tangga. Pasti porak-poranda. Ingat, pegang kata-kata saya ini. Ya, kalau yang lain-lain tadi lupa-lupa terserah, tapi yang ini jangan sampai lupa.
Taklim itu tetap dijaga walau setelah nikah. Anda butuh ilmu tuh nggak ada batasannya. Apakah setelah nikah terus nggak ngaji lagi? Kita kan masih bodoh, ilmu masih kurang. Taklim terus biar ilmunya nambah terus. Gitu. Gitu ya Bun ya. Tadi pertanyaan masalah itu. Jadi penting, makanya jangan tinggalkan majelis taklim. Ada program berdua sama datang ke majelis taklim. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi atau menasehati si bos yang kurang islami, bosnya banyak perbuatan kejinya gara-gara mungkin gaji ditunda-tunda atau mungkin sabet sana sabet sinilah segala macam yang kurang bikin nyaman seluruh karyawan itu. Sebenarnya gampang aja kok. Gampangnya apa? Gampang mengatasi si bos kayak gitu. Asal semuanya kompak, mau menyatakan surat pengunduran diri, gertak aja. Asal satu saja, tauhid kita ini harus kuat ya. Yang ngasih rezeki kita siapa? Yang ngasih rezeki kita ke siapa? Siapa? Allah, bukan bos. Ingat, bukan bos. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah Allah ciptakan makhluk melainkan sudah dengan rezekinya. Kompak aja tuh seluruh karyawan bikin surat pengunduran diri. Kompak tuh. Ada 10 orang, kalau karyawannya ada berapa ngomong semuanya. Oke, sepakat yuk kita bikin. Bos, kita mau mengundurkan diri, kita mau bikin usaha sendiri rame-rame. Kita mau keluar, kita mau bikin usaha sendiri rame-rame. Jadi ngomong aja, nih surat pernyataan kami mengundurkan diri. Lu kenapa nih pada mengundurkan diri? Dan banyak tuh, ditumpuk sekaligus kasih ke meja kantor. Kenapa nih kok pada mengundurkan diri? Maaf bos, kami soalnya nggak bisa kalau dengan caranya begini. Si bos begini. Kami karyawan ingin si bos selamat, ingin si bos baik, ingin si bos sukses. Seneng kalau bosnya berjaya, karena kami pun pasti kecipratan kejayaannya. Tapi si bos ini susah nih, gaji sering ditunda-tunda apa segala macam. Maka kami menyatakan pengunduran diri, kecuali si bos berubah. Gitu aja. Tergantung kita nih, kalau kita tuh meletakkan Allah di atas bos kita, pasti kita ngomong gitu berani, nggak takut, nggak gini. Maaf ya bos, nah itu berarti masih penakut nih. Kalau bos kita itu Allah, kita tuh nggak takut dipecat tuh nggak takut, karena tetap kita rezekinya tetap sama, nanti hanya jalurnya beda, pintunya beda. Tapi kalau takut sama si bos ya gitu, sungkan-sungkan, nggak enakan. Kalau ngomong harus megang ngelus-ngelus gini, maaf ya pak, maaf ya. Jangan gitu-gitulah jadi orang itu. Nikmati keindahannya big boss kita itu Allah. Nah itu kalau kita big bossnya Allah, maka Allah pasti akan betul-betul membuat kita ini berwibawa, ya, disegani. Kenapa? Karena kita menjaga hubungan dengan Allah. Itu yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, mengatakan barang siapa yang tinggi takutnya kepada Allah, Allah akan jadikan makhluk-makhluk itu takut sama dia. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi rasa takutnya. Gitu. Jadi kalau seorang ayah nih, ayah itu tinggi rasa takutnya kepada Allah. Takut maksiat. Di rumah itu menjaga ketaatan. Tuh anak-anak pada takut maksiat tuh. Pasti anak-anaknya takut maksiat. Sama bapaknya juga takut. Takut dalam arti takut berbuat maksiat di depan bapaknya pun takut. Bantah bapaknya pun takut. Kenapa? Bapaknya tuh tinggi rasa takutnya kepada Allah. Itu pasti. Tapi kalau bapaknya aja kurang takut kepada Allah, ya pasti anak-anaknya kurang hormat. Pasti kurang hormat. Nah, itu pentingnya meninggikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya paling begitu Bun, saran saya. Kalau memungkinkan ada pengajian di kantor, ya berarti undang ustadz, lalu titip pesan ke ustadznya tentang masalah muamalah, hubungan antara hak-hak manusia. Nah itu ngundang ustadz, suruh ceramah, nanti ustadznya nyindir si bosnya gitu. Nanti habis pengajian kata si bosnya, besok gak usah pengajian lagi ya. Ini kayaknya cuma saya yang diceramain. Nah, si bosnya sadar. Yang penting udah sampai tuh pesan-pesannya. Alhamdulillah. Begitu ya, cukup ya. Udah jam 9. Saya rasa mudah-mudahan yang penting ilmu yang sedikit ini bisa kita amalkan. Itu yang paling penting. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.